Saudaraku sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Namamu Terdaftar di Sorga. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Kegagalan di dunia ini bisa membuat seseorang amat cemas. Mereka yang namanya tidak tercantum dalam daftar karena gagal ujian amat sedih dan menyesal, padahal masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Namun, pernahkah kita merenungkan apa yang akan terjadi jika nama kita tidak ada dalam daftar di sorga? Pernahkah kita membayangkan betapa gemetar dan ngerinya kita saat melihat nama kita tidak tercantum dalam buku kehidupan kekal? Kita berharap Tuhan akan menyambut kita, tapi Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Sungguh suatu peristiwa yang sangat tragis. Kita akan sangat menyesal menghadapinya, karena pada saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Dan kita pasti akan menerima penghukuman kekal yang sangat mengerikan. Saat kita masih hidup di dunia ini, sebetulnya kita sedang menjalani ujian kehidupan dalam hal jasmani dan rohani. Kita bisa lulus, tapi juga bisa gagal. Kegagalan dalam hal jasmani masih bisa diperbaiki, namun gagal dalam ujian kehidupan rohani di dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Pernahkah kita memikirkannya? Ataukah kita menganggap itu tidak perlu dipikirkan sekarang? Akankah kita berkata, itu adalah urusan nanti, untuk apa dipikirkan? Nanti kalau saya sudah tua, baru saya pikirkan. Tetapi sadarlah, siapakah bisa mengetahui kapan akhir kehidupan kita? Hidup kita hanya selangkah dari maut. Orang yang kemarin nampak sehat, tiba-tiba hari ini sudah meninggal. Ada satu tokoh yang sangat nekat, yaitu Musa. Ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya, Allah sangat murka. Lalu Musa mohon ampun bagi bangsa ini. Jika Allah tidak mau mengampuni, Musa rela namanya dihapus dari kitab Allah. Sungguh alangkah nekatnya Musa ini. Keluaran 32 ayat 31-33, demikian tertulis, "Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Keluaran 32 ayat 31-33. Jelaslah, apabila kita sudah hidup benar di hadapan Allah, nama kita tidak akan dihapus dari buku kehidupan kekal. Tapi jika kita berbuat kejahatan dan berdosa padanya, nama kita akan dihapuskan. Bagaimana dengan orang yang menolak Tuhan? Sudah tentu namanya tidak pernah ada di buku itu, sebab mereka pasti akan dihukum. Ada banyak orang Kristen yang memiliki karunia-karunia hebat.
Mereka bisa melakukan mujizat, bernubuat, dan mengusir setan demi nama Tuhan. Apakah itu suatu jaminan bahwa nama mereka pasti tertulis dalam buku kehidupan? Jawabannya, ya. Jika mereka melakukan semua itu untuk Tuhan, selalu melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup benar dan taat padanya, serta tidak melakukan kejahatan, nama mereka pasti tertulis dalam buku itu. Tapi, jika karunia yang Tuhan berikan digunakan untuk melakukan kejahatan, mereka akan diusir dari hadapan Tuhan, karena nama mereka sudah dihapus dari buku itu. Alkitab menjelaskan bahwa pemberian kehidupan kekal itu hanya karena anugerah Allah bagi mereka yang percaya pada Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi syarat pertama agar nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga adalah percaya atau beriman kepada Yesus. Syarat kedua adalah melakukan kehendak Bapa, karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Syarat ketiga, menjadi jemaat yang memiliki kasih dan menjadi berkat bagi orang lain, yaitu menghasilkan buah, Yohanes 15 ayat 5, menjalankan talenta, Matius 25 ayat 30, mengampuni orang lain, Matius 6 ayat 14-15, dan tidak melakukan kejahatan. Jika nama kita ada dalam daftar surga, bersukacitalah, karena akan menerima kebahagiaan kekal. Tetapi jika nama kita tidak ada dalam daftar surga, bersedihlah, karena akan mendapat penderitaan kekal. Karena itu, percayalah pada Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamatmu. Ikutilah ajarannya, maka namamu akan tertulis dalam buku kehidupan kekal. Demikianlah renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.